Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus telah menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Shalom Ibu Dorcas. Shalom, shalom semuanya. Iya. Bu, mau bertanya Bu, kan ada mitos ya Bu ya, yang bilang tuh kalau nama seseorang tuh kadang berat sehingga sakit-sakitan terus. Bahkan sampai ada yang mengadakan acara tuh menyerahkan anaknya ke orang lain gitu ya Bu. Nah, hal seperti itu tuh gimana ya Bu ya? Iya, makanya kita jangan percaya mitos-mitos. Iya. Kita sebagai orang Kristen, kita harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu firman Allah. Karena kalau kita tinggal dalam firman, dalam kebenaran, maka firman itu kan memerdekakan kita. Iya. Termasuk dari cerita-cerita kepercayaan mitos begini gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau seorang anak dibilang namanya keberatan, jadi harus dikasih ke orang lain, tatu saudaranya, tatu orang lain, supaya dia nggak sakit-sakitan begitu. Sebenarnya tuh makin jiwa si anak ini tertolak loh, karena anak yang diberikan kepada orang lain walaupun itu saudara dekat, orang tuanya atau nenek kakeknya, itu jiwanya tuh tertolak, membuat luka dalam jiwanya mulai terbuka, dan semakin banyak roh yang bukan daripada Allah yang bisa merusak jiwanya. Tertolak itu minimal, yang paling nyata adalah menjadi anak yang pemberontak. Ya. Tapi berontaknya tuh banyaknya hanya kepada orang tuanya. Mungkin kalau dengan orang lain, ya tante, ya baiklah. Tapi kalau dengan orang tua pengen bantah terus, dan merasa dengan orang tua tuh nggak bisa deket, malah kalau dia pengen curcol atau curhat, ngobrol apa tuh, aku malah lebih deket dengan temanku ini, malah lebih enak aku ngobrol sama tetanggaku, sama orang tuanya. Kenapa? Itu tertolak. Termasuk tertolak itu bukan hanya mau digugurkan oleh orang tua, tapi juga diberikan kepada orang lain. Terima anak itu dengan sukacita dan mengucap syukur, berkati, dan nama yang dibilang berat sebenarnya tidak ada. Ya. Roh-roh seperti itu. Mengucap syukur, kita kalau orang Kristen mau memberi nama anak, makanya berdiam diri, berdoalah. Nah, Roh Kudus akan berikan pewahyuan. Ya. Seperti setiap hari adalah harinya Tuhan, karena memang hari ini dijadikan oleh Tuhan. Ya. Nah, nama pun juga demikian. Paling tidak kalau kita lihat di Alkitab, Petrus dulu namanya siapa? Simon. Nah, artinya Simon itu gampang diumbang-ambingkan. Tuhan Yesus memberi nama. Namamu sekarang Petrus, Peter, Petra, Petrus. Supaya apa? Dia menjadi seperti batu karang yang teguh, tidak mudah terumbang-ambing. Nah, mungkin Roh Kudus akan memberikan pewahyuan nama. Ketika anak ini sudah lahir, mungkin Anda dulu asal saja memberi nama, atau cari dari, tanya kepada orang-orang yang katanya ahli nama, atau perhitungan tanggal lahir dan sebagainya. Sekarang dalam Tuhan, kalau dapat inspirasi Roh Kudus, why not? Kalau tidak, dikuduskan di dalam nama Yesus, itu sudah menjadi nama yang kudus. Ya. Atau sekarang yang banyak kami alami adalah sering ketika Tuhan punya maksud tertentu pada seseorang, pada waktu baptis ditambah nama dari Tuhan. Ya. Karena Tuhan punya rencana yang spesial buat itu. Tuhan kasih nama apa? Nah, itu semuanya intinya ada dari Roh Kudus. Tapi sekali-kali jangan berikan kepada orang lain anak itu. Ya. Anak itu menjadi tambah tertolak, tambah memberontak. Terima dengan ucapan syukur. Sekali lagi, aku mengucap syukur untuk anak ini. Aku berkati anak ini, aku kasih anak ini. Bapak Surgawi, Tuhan Yesus, kami semua juga mengasihi, memberkati anak dalam nama Tuhan Yesus. Udah, urus sendiri. Jangan membuat lubang lebih banyak, celah lebih banyak dengan mitos-mitos seperti ini. Justru sebetulnya, Febel, Iya, Bu. kalau kita tidak perlu percaya mitos-mitos, aduh nama ini mitosnya begini, nanti bisa sakit-sakitan anaknya, ini mesti dikasih ke orang tua. Kalau nggak
percaya begitu-begitu, oke saja Iya. anaknya. Tapi gara-gara kita mendengar dan kemudian kita mengizinkan dirasuki kepercayaan mitos itu, jadi terjadilah. Nama pun sampai punya pengaruh. Nama pun artinya mendatangkan hal-hal yang harus hal-hal yang buruk, sehingga kita harus memberikan anak ini kepada orang lain. Gitu. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Oke, Bu. Haleluya. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa setiap hari adalah harimu Tuhan. Amin. Setiap nama juga kami bisa kuduskan dalam Iya. Engkau. Dan setiap kami adalah Engkau penciptanya. Iya. Sehingga kami perlu menerima kehadiran siapapun, anak, cucu, keturunan kami, dengan ucapan syukur dan dengan berkat, pernyataan berkat Ya. yang berlimpah-limpah. Terima dengan Amin. sukacita. Terima kasih Bapa, aku patahkan semua mitos-mitos yang tidak ada manfaatnya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kirimkan masalah Anda kepada WhatsApp kami nomor 0895 6323 58989. dan kami akan dukung dalam doa. Identitas Anda akan kami rahasiakan. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati.